Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang digital bisnis. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu kita yaitu Bapak Joni Tesmanto, SCMM. Oke, kita mulai. Yang satu ada latar belakang digital bisnis. Digital bisnis adalah menciptakan keunggulan bersaing melalui penciptaan value yang unik bagi pelanggan dengan cara melakukan transformasi digital. Bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya saja seperti software. Namun, bisnis digital juga tidak melalui tentang produk fisik yang diproduksi dalam bentuk digital seperti e-book. Jadi, bisnis digital merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Menurut Menteri Perdagangan, pertumbuhan ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat dari 630 triliun menjadi 4.531 triliun. E-commerce akan memerankan peran yang sangat besar, yaitu 34% atau setara dengan 1.900 triliun. Kita lanjut ke tujuan penulisannya. Makalah ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah digital bisnis, di mana makalah ini menjelaskan tentang ruang digital bisnis dan perkembangannya. Selain itu, makalah ini dibuat untuk menambah wawasan bagi pembaca. Kita lanjut ke bab 2 pembahasan. Yang pertama ada revolusi industri. Terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850. Di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua ada transformasi digital dan perkembangan digital di Indonesia. Apa sih itu transformasi digital? Transformasi digital memiliki banyak definisi, bergantung dari kaidah ilmunya. Nah, kali ini kita akan menyempitkan bahasan transformasi digital dalam bisnis. Di bidang bisnis, transformasi digital adalah integrasi teknologi di mana ke dalam semua aspek bagian dari bisnis secara menyeluruh. Masuknya teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasi sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Pergeseran yang disebabkan pengaruh teknologi ini menciptakan perubahan budaya perusahaan, bisnis, atau organisasi. Misalnya membuat usahamu harus selalu berinovasi dan merasa terbiasa perubahan yang cepat. Contoh transformasi digital. Awalnya, etalase busana yang dijual digelar dalam toko yang letaknya strategis. Setelah transformasi digital, etalase busana terpajang dalam bentuk foto dalam website yang dirancang agar ada di halaman pertama laman pencarian. Yang awalnya pembayaran dilakukan secara tunai, setelah transformasi digital, pembayaran bisa dilakukan dengan memindai barcode, uang digital seperti Dana, GoPay, OVO, dan lainnya. Nah, ada lagi yang awalnya promosi dilakukan dengan menyebarkan pamflet
dan katalog yang dicetak. Setelah transformasi digital, strategi pemasaran dilakukan melalui Facebook atau Google. Mengapa transformasi digital itu penting? Nah, berikut alasan mengenai pentingnya transformasi digital di dalam dunia bisnis, yaitu perubahan yang cepat, kompetisi digital, akses, dan pelanggan. Keuntungan menerapkan transformasi digital yaitu yang pertama, dapat mengubah pengalaman pelanggan. Yang kedua, berlimpah data dan informasi. Yang ketiga, dinamika dan harmonis antar divisi. Dan yang terakhir, makin bergairah dan berinovasi. Lanjut. Contoh perusahaan yang melakukan transformasi digital yaitu ada Netflix, terus ada Amazon, ada Gojek, dan ada Risum. Transformasi digital di Indonesia sedang menjadi fokus pemerintah. Kementerian Kominfo saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional. Lanjut. Jadi kesimpulannya, walaupun tantangan yang dihadapi dan dalam mewujudkan transformasi digital sedemikian banyaknya, semoga hal tersebut tak menyurutkan kamu untuk tetap berusaha mewujudkannya melalui bisnis yang kamu rintis. Kabar baiknya adalah pemerintah saat ini mengerahkan banyak sekali dana dan upaya untuk memajukan UMKM melalui transformasi digital ini. Oke, lanjut ke yang ketiga, ada ekosistem digital bisnis, infrastruktur, SDM, dan permodalan. Ekosistem digital adalah sebuah sumber teknologi informasi yang saling berkaitan dan bisa berguna sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi sistem ini memungkinkan nantinya bisa diisi oleh berbagai pihak seperti konsumen, pemasok, pihak penyedia data, trading partner, dan masih banyak lagi. Perkuat ekosistem ekonomi digital. Di tengah ketidakpastian dan kompleksitas masalah yang tinggi di dunia saat ini, pemerintah berupaya mengantisipasi dengan mengembangkan ekonomi digital. Presiden Joko Widodo meminta percepatan penguatan ekosistem ekonomi digital dengan menyiapkan sumber daya manusia. Salah satunya melalui Digital Leadership Academy. Dalam pembangunan ekosistem ekonomi digital, salah satu hal untuk menjadi perhatian kepala negara adalah keberadaan sumber daya manusia digital. Menurutnya, dengan keberadaan sumber daya manusia yang memadai akan menjadi kekuatan besar untuk mengembangkan ekonomi digital bisnis di Indonesia. Presiden juga menegaskan Digital Leadership Academy yang dapat menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia. Selain perkembangan infrastruktur dan kebijakan hilirisasi industri, Kepala Negara menegaskan pemerintah berupaya memanfaatkan ekonomi digital agar menjadikan Indonesia lebih maju. Oleh karena itu, Presiden meminta percepatan perkembangan ekosistem ekonomi digital, mulai dari perkembangan infrastruktur digital, pemerintah digital, hingga ekosistem ekonomi digital, termasuk regulasi dan sumber daya manusia. Kita lanjut ke pola pikir bisnis di era digital. Pengertian digital mindset. Di era yang sudah serba digital, Anda sebagai pelaku bisnis harus memiliki digital mindset yang baik untuk mengelola jalannya usaha yang tengah ditekuni. Jika tidak, akan sulit bagi Anda dalam mengelola promosi, menjalankan dan mengembangkan bisnis. Bahkan mengelola sumber daya manusia yang tersedia akibat berikutnya. Anda sulit untuk survive atau bersaing di tengah banyaknya modal bisnis baru yang berkembang cepat. Digital mindset adalah pola pikir yang berkaitan dengan kesadaran Anda sebagai manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan peralatan atau teknologi digital yang tersedia.
Di dalam hal ini bukan hanya sekedar tahu cara menggunakan teknologi, tetapi menggunakan teknologi tersebut sekaligus perkembangannya untuk memudahkan pekerjaan harian, membuat bekerja jadi lebih efektif dan efisien, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas. Ada 4 karakter digital mindset dalam ilmu manajemen perusahaan, yaitu yang pertama, tahu akan keberadaan teknologi digital yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan akan berkembang. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga terus melakukan update pada perkembangan teknologi digital terkini. Yang ketiga, ikut menggunakan teknologi untuk kepentingan dan mengembangkan diri, baik secara profesional, sebagai cara untuk belajar maupun sebagai media hiburan. Yang terakhir ada menimbulkan keinginan dan merasa tertantang untuk bisa menggunakan berbagai teknologi yang tersedia. Termasuk dalam hal ini adanya aplikasi baru, kemudian memaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan produktivitas. Digital bisnis yang wajib dimiliki pembisnis. Melihat segala sesuatu sebagai peluang. Mindset bisnis yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha yang pertama adalah melihat segala sesuatu itu tidak terbatas, memiliki peluang bahkan dalam hal bersaing bisnis yang ketat maupun ketika ada masalah yang menghadang. Pola pikir ini seperti ini dikenal pula dengan nama abundance mindset. Kedua, bermimpi besar dengan langkah kecil yang terus ditingkatkan. Tidak hanya memiliki pikiran untuk fokus pada tujuan, Anda sebagai pembisnis harus pula memiliki mimpi besar yang ingin Anda capai, maupun menyusun langkah dan memiliki pola pikir tentang pentingnya untuk terus melakukan peningkatan, baik secara progres, bisnis maupun skill atau kemampuan. Lalu tidak ragu mencoba teknologi terbaru. Jangan lupa untuk selalu memiliki ketertarikan dengan perkembangan teknologi terbaru. Berani mencoba dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk memaksimalkan kinerja harian yang dilakukan. Ada berbagai hal yang berkaitan dengan sosial media maupun promosi yang harus pembisnis hadapi dan kuasai. Ini sangat berkaitan dengan teknologi digital yang terus berkembang. Itu sebabnya Anda perlu membiasakan diri untuk beradaptasi dengan berbagai aplikasi, software, maupun perangkat teknologi lainnya. Lalu ada mengidentifikasi risiko digital bisnis. Bisnis online menjadi pilihan banyak orang untuk membangun usaha sendiri di era digital seperti sekarang. Jika di breakdown lagi, jenis bisnis online ini pun cukup banyak bentuknya. Mulai dari membuka online shop melalui Instagram, mendirikan website e-commerce, hingga memasang iklan di blog. Meski terdengar praktis, karena segala sesuatunya dilakukan melalui ranah online, sebenarnya bisnis online juga memiliki risiko, sama seperti pembisnis pada umumnya. Kabar baiknya, risiko-risiko ini Anda bisa antisipasi sejak dini sehingga Anda tahu langkah atau manajemen risiko apa yang harus diambil. Dengan begitu, bisnis online dapat berjalan lancar dan Anda bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online juga memiliki risiko tersendiri, yaitu terjadinya hit and run, persaingan yang sangat ketat, permintaan pasar yang berubah-ubah, ekspektasi yang kurang realistis. Oke, lanjut, menyusun perencanaan bisnis digital. Karena zaman sekarang orang-orang bisa jauh dari hal-hal yang berbau digital, maka pemasaran digital menjadi solusi yang ampuh untuk mengembangkan bisnis. Lalu bagaimana cara menyusun strategi pemasaran digital? Yang pertama ada siapkan goal atau tujuan usaha Anda. Hal yang pertama yang perlu dilakukan untuk menyusun sebuah strategi pemasaran adalah menetapkan tujuan usaha.
Tentukan misi usaha Anda dan tentukan pula indikator performa kunci. Pasalnya, perencanaan pemasaran digital berpedoman pada misi perusahaan sehingga Anda perlu menentukan tujuan terlebih dahulu. Sedangkan indikator performa kunci merupakan nilai yang dapat diukur guna mengetahui efektivitas perusahaan untuk mencapai objek utamanya. Yang kedua ada analisa usaha sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah analisa usaha sebelumnya untuk mempelajari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Tentu saja hal ini bertujuan agar Anda tidak terjebak pada strategi pemasaran yang salah. Yang ketiga ada analisa target pasar. Anda perlu menganalisa target pasar dan pastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat tidak akan menjauhkan usaha dengan target pasar. Untuk menjalankan langkah ini, Anda perlu membangunkan karakter publik agar Anda bisa memenuhi kepuasan target pasar. Yang keempat ada identifikasi cara-cara Anda. Anda perlu memperhatikan 3 hal, yakni budget, channel digital, dan tim Anda. Pasalnya sumber daya yang Anda miliki tertentu sangat berpengaruh pada strategi pemasaran yang akan dilakukan. Maka dari itu sebaiknya Anda tidak melampaui kapasitas dan sumber daya. Yang kelima ada rancanglah strategi pemasaran Anda. Untuk merancang strategi diperlukan langkah berikut. Yang pertama, ciptakan kalender pemasaran mulai dari timeline, kampanye penting, waktu kampanye, dan dokumentasi. Yang kedua, telaah ulang strategi dan identifikasikan perubahan apabila diperlukan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.